Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan berbagi tentang fungsi lookup dan referensi pada Excel. Nah, di sini saya menggunakan Excel 2007. Nah, hari ini yang akan kita fokuskan untuk pembahasan adalah tentang VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP dan fungsinya itu untuk apa? Fungsi dari VLOOKUP atau kita lihat dulu apa artinya VLOOKUP. VLOOKUP dari kata V itu untuk vertical lookup. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Syarat penyusunan tabel: data pada kolom pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menaik. Misalkan urutan angka dari min 2, kemudian min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau kalau menggunakan huruf dari huruf A, B, C, sampai Z. Kemudian jika Anda menyusun data secara acak, maka lakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data, yaitu dengan menggunakan menu data sort dengan dipilih ascending dari kecil ke besar. Nah, kita lihat di sini menampilkan format tegak atau vertikal, itu maksudnya di sini. Nah, VLOOKUP ini membutuhkan sebuah tabel referensi untuk mengisikan nilainya. Nah, ini adalah tabel referensinya dari vertikal ya ke bawah, ini vertikal ke sini. Ini untuk VLOOKUP. Kemudian data referensi ini berisi data yang diurutkan dari kecil ke besar. Misalnya nilainya yang kita jadikan acuan adalah nilai dari 0 sampai 100, atau di sini dari kecil naik ke besar sampai 100. Ini syaratnya. Kalau menggunakan acuannya adalah berupa angka, ya berarti dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Kenapa harus begitu? Nanti akan kita coba kalau seandainya kita tidak kita urutkan secara terbalik. Nah, ini tabel disusun tegak atau vertikal dengan urutan data menaik. Nah, ini dari kecil, besar, dan seterusnya. Kemudian di dalam tabel referensi ini kita mengenal yang namanya tabel indeks kolom. Untuk tabel referensi, kolom nilai ini adalah indeks kolom ke-1. Ini ya, nilai untuk indeks kolom ke-1, predikat untuk indeks kolom ke-2, dan keterangan indeks kolom ke-3. Jadi ada 3 indeks kolom dalam tabel referensi ini. 1, 2, dan 3. Untuk fungsinya, bentuk penulisan fungsi dari VLOOKUP adalah sebagai berikut. Lihat di bawah ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, kemudian titik koma, tabel array, titik koma, call index 6. Nah, kita harus memperhatikan untuk penulisan rumus. Di sini ada titik koma dan titik koma ini untuk memisahkan ya. Nah, kapan pemakaian titik koma ini nanti akan kita lihat apakah komputer ini mengakomodir untuk pemisahan ini berupa titik koma. Jadi fungsi penulisannya yang akan kita jadikan acuan seperti ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, tabel array, dan call index 6, baru tutup kurung. Nah, saya sudah mempunyai contoh soalnya. Ada nomor siswa, ada nama, ada nilai ujian, ada predikat, ada keterangan. Yang akan kita isi adalah kolom predikat dan kolom keterangan. Kita akan mengisi ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, dengan referensinya tabel seperti ini ya, tabel vertikal. Nah, sekarang kita akan mulai menuliskan rumus untuk predikat dengan
siswa bernama Adi Arka dengan nilai ujian 90. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Lookup value ini adalah acuannya. Jadi sel untuk jadikan acuan dalam penulisan hasilnya. Acuannya adalah nilai ujian. Kita klik. Nah, ini adalah hasilnya D9, berarti kolom D baris ke-9. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini ada bentuk penulisannya adalah menggunakan titik koma, sedangkan ini menggunakan koma. Jadi komputer ini mengakomodir untuk penulisan pemisahnya menggunakan koma ya. Jadi tidak memakai titik koma. Kecuali kalau di sini menuliskan titik koma, berarti kita harus isikan titik koma. Nah, karena ini memintanya adalah koma, kita isikan koma. Nah, nanti tulisan tebalnya akan berpindah ke dalam tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi yang akan dijadikan sebagai acuan. Cukup Anda klik saja tabelnya, kemudian di drag. Nah, kita sudah membuat drag ini, jadi nanti akan terbentuklah bingkai-bingkai seperti ini. Ini H8 sampai J13. Kolom H baris ke-8 sampai J kolom J baris ke-13. Kemudian diikuti koma. Call index 6 selanjutnya yang menjadi tulisan tebal adalah kolom indeks keberapa. Karena kita akan mengisikan untuk kolom predikat, maka kita memilih kolom predikat, berarti adalah indeks kedua. Indeks kedua berarti kita isikan 2. Nah, rank lookup-nya ini sebenarnya berisi true or false. Jadi true untuk yang match, yang maksudnya untuk hasil yang match sama persis harus sama. Yang false itu untuk yang mendekati. Kita abaikan saja karena ini opsional. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Untuk predikat ini mempunyai hasil B. Kenapa B? Karena antara nilainya adalah 85 sampai dengan 94. Ringnya untuk predikat B adalah nilai 85 sampai dengan 94. Jadi nilainya B. Kita tuliskan ke bawah lagi. Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value tabel array, 2 tutup kurung. Terus yang terakhir sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value tabel array, 2 tutup kurung. Oke, ini untuk predikat kita udah menemukan hasilnya. Sekarang kita akan melihat untuk kolom keterangan. Kolom keterangan sama untuk fungsinya, hanya perbedaannya ada pada indeks kolom number, call indeks 6-nya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value sama ya, koma
tabel array sama, kemudian call index 6, karena ini adalah yang kita cari adalah kolom keterangan, berarti kolom keterangan ini ada di kolom keberapa? Ini adalah di kolom ketiga. Jadi kita isikan 3. Tutup kurung. Oke. Sama di bawahnya VLOOKUP buka kurung lookup value tabel array, koma, call indexnya adalah 3, kolom ya, kolom ketiga. Sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value tabel array, kolom ketiga. Oke, nah ini sudah ketemu untuk kolom keterangan dan kolom predikat. Ingat bahwa perbedaan kolom predikat dan kolom keterangan adalah ada pada call index 6. Kalau di predikat ini call index 6-nya adalah 2. Kemudian untuk keterangan call index 6-nya adalah isinya 3. Oke, jadi seperti inilah untuk penulisan bentuk fungsi VLOOKUP. Nah, kita akan buktikan kalau datanya diurutkan dari besar ke kecil. Tapi tadi kita lihat berdasarkan urutan harus diurutkan dari data kecil ke besar. Kenapa begitu? Karena memang aturannya seperti itu. Nah, kita akan coba membalikkan. Seandainya kita urutkan dari besar ke kecil, apa hasilnya di sini? Ya, kita akan coba. Kita blok, kita akan balik urutannya. Nah, nanti hasilnya adalah 90, ini hasilnya E ya. Gagal. Karena harusnya 90 ada di atas ini. Jadi maksud dari pengurutan dari kecil ke besar adalah seperti ini. Nanti hasilnya tidak sesuai yang diharapkan atau gagal. Oke. Jadi untuk VLOOKUP harus penulisannya harus memenuhi syarat dan penulisannya juga harus tepat. Referensinya harus nilainya dari kecil ke besar, atau kalau berupa huruf dari A sampai ke Z secara vertikal dan tidak boleh terbalik. Oke, sekian saja untuk tutorial atau berbagi informasi tentang fungsi VLOOKUP dalam Excel. Semoga membantu. Saya akhiri, ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.